Selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Timotius dengan tema mikrospektron. Pak Timoti dipersilahkan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Timotius Wibowo dari Semarang. Pada pagi ini saya membawakan presentasi mengenai mikrospektron. Jadi mikrospektron ini produk baru, tapi marilah kita bersama-sama belajar dan bisa lebih mengenal akan produk mikrospektron. Silakan kepada tim untuk menayangkan PPT-nya. Product Presentation PT Swadesi Chandra Stolsa dengan produk utama mikrospektron. Mikrospektron adalah sebuah produk unggulan dari Vatro dan juga merupakan unggulan dari PT Swadesi Chandra Stolsa untuk produk antibiotik, di mana mempunyai ingredient atau komposisi gabungan dari linkomisin dan spektinomisin. Gabungan dua antibiotik, aksi sinergis tingkat tinggi dengan peningkatan potensi efektif terhadap sebagian besar infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan mikroplasma. Afinitas tinggi oleh linkomisin untuk berkonsentrasi di paru-paru. Konsentrasi tinggi oleh kedua antibiotik dalam lumen pencernaan. Larutan air yang optimal, setelah dilarutkan dalam air, larutan stabil pada suhu ruang paling tidak selama 48 jam. Jadi di dalam komposisi ini, setiap 1 gram produk mengandung linkomisin hidroklorid 189,0 mg setara dengan linkomisin 166. Saya ulang ya, spektinomisin klorihidrat memiliki kelarutan air yang lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan garam sulfat tetrahidrat dari spektinomisin. Dengan demikian larutan oral lebih mudah untuk disiapkan dan lebih homogen. Next. Karakteristik dari produk ini, linkomisin adalah antibiotik golongan linosamide dengan karakteristik semua dengan makrolid. Aksi spektrum termasuk pada bakteri gram positif dan mikroplasma. Spektinomisin termasuk antibiotik golongan aminokliklitol serupa dengan aminoglossisid, khususnya aktif melawan bakteri gram negatif dan mikroplasma, tapi juga melawan beberapa bakteri gram positif. Gabungan linkomisin dan spektinomisin selain spektrum komplementer, aktivitas antibakteri dari dua antibiotik memungkinkan potensi tindakan farmakologis dan aktivitas antibakteri yang tampak lebih besar dibandingkan ketika dua antibiotik digunakan secara sendiri-sendiri. Potensi gabungan mikrospektron. Dari tabel di sini bisa kita lihat dan kita baca bersama, yaitu bakteri oseletnya di sebelah kiri. Di sini ada MIC-nya per mililiternya. Jadi kalau untuk jenis Staph aureus itu kalau sendiri-sendiri linkomisin 0,3 sampai 10, spektinomisin 10 sampai 12,5. Tapi kalau digabungkan di dalam mikrospektrum menjadi 0,3 sampai 0,6, jaring 5 sampai 10. Kemudian untuk bakteri Streptococcus spp, linkomisin 0,156, spektinomisin 10. Kalau di dalam mikrospektrum menjadi 0,156 garing-garing 0,312. Salmonella spp dalam linkomisin ada 80, di spektinomisin 40, di mikrospektrum menjadi 20, 40. Kemudian di Pasteurella multocida di linkomisin 20, di spektinomisin 20,
di mycospectrum menjadi 5:10. Kemudian bakteri Escherichia coli kurang dari 100, lebih besar dari 100, kurang dari 100 betul, di spektronomisin 12,5, kemudian di mycospectrum menjadi 12,5 sampai 25 dan 6,25 sampai 5. Untuk Bordetella dan Bronchis septica itu di licomisin itu 10, di streptomycin juga 10. Setelah digabungkan dengan mycospectrum menjadi 5:10. Kemudian Mycoplasma gallinarum di licomisin 2 sampai 17, di spektronomisin 3 sampai 6, di mycospectrum 0,9 banding 1,9. Kemudian di Mycoplasma gallisepticum di licomisin 1 sampai 6, di streptomycin 3 sampai 20, setelah di mycospectrum menjadi 0,5 sampai 1 berbanding 1,5 sampai 3. Dan yang terakhir Mycoplasma meleagridis 3 sampai 10, di streptomycin 3 sampai 10 juga, di mycospectrum 0,5 garing 1, dan yang paling akhir adalah Mycoplasma synoviae di licomisin 1 sampai 2, di spektronomisin juga 1 sampai 2, setelah di mycospectrum menjadi 0,5 sampai 1. Hewan target yang utama itu di perunggasan, yaitu pada avian mycoplasma itu untuk CRD disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum, dan juga sinovitis disebabkan oleh Mycoplasma synoviae. Infeksi yang disebabkan Mycoplasma meleagridis. Kemudian juga untuk penyakit kolibasilosis, yaitu yang disebabkan oleh coli, dan salmonellosis itu oleh pulorum dan typhoid dan Arizona disease, serta salmonellosis pada umumnya. Dan pada penyakit kolera yaitu karena Pasteurella multocida dan infeksius coryza oleh Haemophilus spp. Dan yang terakhir adalah penyakit lain yaitu karena Staphylococcus spp dan karena Streptococcus spp. Next, hewan besar target lainnya adalah sapi dan babi. Untuk pneumonitas itu yang disebabkan oleh Mycoplasma pneumoniae pneumonitis pada babi, bakterial Mycoplasma pneumonitis pada sapi, dan juga Actinobacillus pneumonitis pada babi, bakterial enteritis pada kelahiran baru dan hewan sapi. Ini karena kolibasilosis, dan penyakit artritis atau radang sendi itu karena polistritis pada anak sapi, polistritis dan poliserotis pada anak babi. Next, dosis dan cara pemberian. Cara pemberian yang dianjurkan dengan dilarutkan pada air minum. Untuk ayam sampai umur 3 minggu itu dosisnya 3 gram per 10 kg berat badan per hari, jadi sekitar 300 gram per equivalent drinking water. Dan setelah umur 3 minggu dosisnya 1 gram per 10 kg berat badan per hari, sampai 100 gram equivalent drinking water. Pada anak sapi dosisnya 6 gram per 100 kg berat badan dan 2 kali pemberian per hari sampai 7 mg per 10 liter. Terakhir anak babi dosisnya 0,3 gram per 10 kg berat badan per hari, ekuivalen sama dengan 20 gram per drinking water. Next, yang perlu diperhatikan bahwa obat ini mempunyai kontraindikasi. Yang pertama adalah jangan berikan produk pada hewan yang diterapi dengan muscle relaksan atau relaksasi otot. Kemudian penggunaan produk pada hewan lainnya akan menunjukkan gejala efek samping gastrointestinal atau pada lambung ya.
Kemudian terkadang ditemukan juga diare pada anak babi dengan produk ini. Terus dianjurkan juga jangan diberikan pada ayam layar yang sedang produksi. Peringatan, produk Mycospecton tidak boleh diberikan pada kuda atau kelinci. Produk ini kontraindikasi untuk ruminansinya dengan rumen fungsional. Withdrawal time itu biasanya kalau untuk anak sapi 4 hari, untuk anak babi 1 hari, untuk unggas 3 hari. Kemasan dan penyimpanan. Kemasan Mycospecton yang tersedia itu botol dalam kemasan 250 gram dan mohon disimpan pada tempat dingin dan gelap di bawah suhu 25 derajat Celcius. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu ada yang perlu bertanya, dipersilakan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Pada host. Terima kasih ya Pak Timotius atas presentasinya. Sesi pertanyaan kita buka ya. Ada yang ingin bertanya boleh ditanyakan. Saya Bu Siren. Ya, dipersilakan Bu Pri. Ya, terima kasih Pak Tim. Tadi Pak Tim sudah menjelaskan bahwa Mycospecton merupakan antibiotik yang sinergis tingkat tinggi dengan peningkatan potensi. Jadi saya berpikir memang Mycospecton ini antibiotik yang sangat bagus. Tapi tadi ada kelihatan kontraindikasi dan peringatan tidak boleh disarankan untuk kuda dan kelinci. Demikian juga dengan hewan ruminansia fungsional. Jadi kira-kira apa penyebabnya ya Pak? Kan sedangkan target sasaran di sebelum penjelasan tadi ada juga disarankan untuk sapi dan babi. Jadi saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Pri. Host, boleh saya jawab? Ya boleh Pak, langsung dijawab aja. Ini pertanyaan yang sangat sederhana tapi sangat berlian. Terima kasih, saya sendiri juga membaca brosur ini bingung juga. Tapi justru disinilah kita sekarang jadi tahu bahwa ternyata produk Mycospecton adalah produk yang bagus, sangat dianjurkan untuk unggas sapi dan babi. Tapi kenapa tidak boleh untuk kuda, kelinci, dan ruminansia fungsional? Jadi kalau untuk unggas nggak ada masalah. Untuk sapi ini adalah ruminansia fungsional. Jadi gini, kalau sapi dan kerbau dan ruminansia yang lain itu kan mempunyai 4 lambung ya. Jadi dia memang hewan pemamah biak dengan unik cara pencernaannya. Dimana dia dikunyah, dimasukin lagi, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Artinya di sini ruminansia ini menggunakan pencernaan dengan banyak probiotik di dalam tubuhnya dan juga enzim. Sehingga kalau digunakan antibiotik otomatis kontraindikasi alias organisme probiotik tadi akan menjadi menurun, bahkan bisa mati, sehingga justru akan merusak fungsi daripada pencernaan itu sendiri. Makanya tidak dianjurkan. Tetapi kenapa sapi boleh, khusus untuk ruminansi ini? Karena sapi itu dianjurkan untuk anak sapi alias pedet. Nah, makanya di sini kan di brosur tadi jelas untuk anak sapi. Kenapa? Karena fungsi ruminansia belum sempurna, sehingga dengan mengkonsumsi antibiotik Mycoplasma efeknya cepat sembuh dan belum mengganggu daripada fungsi pencernaan ruminansia itu sendiri. Kurang lebih seperti itu yang untuk ruminansia finansial. Kemudian untuk kuda dan kelinci kenapa tidak boleh juga? Kuda itu juga hewan yang memiliki lambung sederhana atau tunggal ya.
Dengan sistem pencernaan juga sistemnya enzimatik dilanjutkan dengan pencernaan fermentatif. Artinya ini juga makhluk hidup di dalam pencernaannya, sehingga kalau menggunakan antibiotik otomatis juga terjadi kontraindikasi. Tapi mungkin di Vatro sendiri juga pasti sudah diuji klinis maupun uji farmakologi, hanya tidak ditulis di dalam brosur karena memang kalau orang luar, orang bule itu selalu menggunakan kata elip. Kalimat elip itu kalimat sederhana diterjemahkan sendiri, kurang lebih seperti itu. Sementara di Indonesia itu harus jelas dan tegas serta padat. Dan juga untuk kelinci itu juga merupakan Pseudoruminantia. Jadi itu herbivora yang tidak dapat mencerna serat kasar dengan baik. Jadi hampir 50% konsumsi pakan di dalam tubuhnya difermentasikan di kaucum ya, sampai 50% dari seluruh kapasitas saluran pencernaannya, sehingga sangat rawan sekali kalau diberikan antibiotik yang bagus, apalagi dengan dosis yang tinggi itu tadi, sehingga tidak disarankan oleh Vatro untuk digunakan pada kuda, kelinci, dan juga ruminansia fungsional, kurang lebih seperti itu. Saya kira itu saja. Semoga dapat membantu informasinya, Bu Pri. Saya kembalikan waktu ke host dan juga Bu Pri. Apakah sudah cukup puas? Sementara bisa dilanjutkan, Pak. Terima kasih jawabannya. Terima kasih juga Bu Pri. Terima kasih Pak Timotius atas jawabannya. Di penjelasan tadi, ada yang ingin bertanya? Saya Mbak Seren. Baik Pak Wakil, dipersilakan Pak. Terima kasih Mbak Seren. Selamat pagi Pak Tim. Selamat pagi Pak Makmur. Pak Tim, tadi saya dengarkan presentasi Pak Tim itu sangat bagus ya, jelas ya, tentang keunggulan daripada Mycospecton ini. Cuma saya ingin lebih dipertegas atau lebih ditekankan itu ya, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu. Apa sih keunggulan Mycospecton kita dibandingkan dengan produk sejenis dari kompetitor yang notabene kandungannya pun sama ya, komposisinya sama, terus jumlahnya pun sama, tapi harganya lebih murah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Mycospecton kita bisa dicampur di B-kompleks? Itu aja Pak Tim. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Dan ini juga banyak ditanyakan sama peternak kita. Obat mahal apa faedahnya kalau sama dengan yang lain? Host, boleh saya jawab ya? Ya. Jadi Mycospecton ini adalah produk baru yang menjawab dunia peternakan saat ini, di mana sudah banyak antibiotik yang generasi lama itu ya, bahkan yang sudah banyak terjadi resistensi. Sementara produk ini kalau di Swadisi produk baru. Tapi kalau dari generasinya termasuk generasi baru juga nih. Dibanding Furasolidon, Oxytetra ini lebih baru ya. Dan Mycospecton adalah antibiotik yang dirancang khusus dengan sinergi dua antibiotik, dimaksudkan untuk efektif dalam mengatasi masalah-masalah di peternakan. Dan dari testimoni peternak yang sudah memakai, seperti di sini di Sukorejo itu Pak Mali, di Ciamis juga itu Pak KSB, itu dapat diinformasikan bahwa memang Mycospecton itu sangat cepat ya penyembuhannya, sembuhnya lebih cepat dengan produk sejenis atau pesaing yang harganya lebih murah. Jadi konsentrasi juga tepat untuk kasus-kasus berat, terutama untuk kasus pernapasan dan juga pencernaan. Dan kalau obat lain tidak mempan, jawabannya ya Mycospecton. Di samping itu, Mycospecton ini memiliki keunggulan cepat larut dalam air. Selama pemberian Mycospecton, produksi tetap stabil. Ini testimoni dari KSP ya. Terus tidak meninggalkan noda atau lendir,
pada tempat minum, filtering maupun di tong airnya. Dan disarankan ini sangat bagus untuk tindakan pencegahan pada ayam muda. Karena mahal, kalau ayam muda kan berarti cost-nya juga lebih hemat dan lebih rendah. Kurang lebih seperti itu untuk masalah keunggulan Mycospecton. Jadi kalau memang ada peternak yang mengatakan produk ini mahal, ya sebenarnya bisa dihitung dengan kalkulator. Misalnya dengan dosisnya berapa, ininya berapa, pasti akan ketemu efektivitas. Kalau sudah efektif, biasanya akan menjadi efisien. Tapi kalau efisien, belum tentu efektif, meskipun ekonomis. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ya Pak Makmur, yang dilarutkan, dicampur dengan B-kompleks. B-kompleks punya Fatro atau Swadesi ini kan sudah larutan yang cukup pekat, dan memang sebenarnya sangat ideal kalau dicampur atau disupport, karena memang fungsi dari multivitamin ini kan untuk menambah energi yang bagus. Namun karena bentuknya serbuk dari Mycospecton, sementara larutannya sudah juga kental, takutnya atau diragukan emulsinya tidak sempurna, larutannya tidak sempurna, sehingga malah tidak efektif. Jadi sampai hari ini saya belum pernah menganjurkan untuk dicampur dengan multivit B-kompleks sendiri-sendiri gitu Pak Makmur. Kurang lebih seperti itu, mungkin cukup puas Pak Makmur. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tim dan Pak Makmur atas pertanyaan dan jawabannya. Karena mengingat waktu, satu pertanyaan ya. Saya Bu Sirin. Ya, ke Ya, selamat siang Pak Tim. Selamat siang. Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Saya Ike dari Jogja. Ya. Mau bertanya Pak Tim tadi menyebutkan bahwa Mycospecton itu mudah larut dalam air dan tidak menimbulkan lendir ya Pak ya. Kalau Mycospecton itu dicampur, maksudnya diberikan secara injek, apakah itu bisa? Dan apabila diinjek kan berarti harus dicampur dengan larutan cair juga. Nah itu apakah bisa homogen ya Pak? Karena peternak yang menanyakan juga Mycospecton itu karena bentuknya serbuk, kalau dia lebih senang diinjek gitu, karena dia biasa pakai Lingomis LS itu juga dengan injek begitu. Jadi takut kalau yang bentuknya serbuk itu nanti diinjekkan menyumbat menyumbat cokorek gitu Pak. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ike, pertanyaan yang bagus sekali juga ini. Izin saya menjawab ya, Os. Jadi Mycospecton ini yang kita jual sampai hari ini memang bentuknya serbuk. Sebenarnya dari Fatro sendiri itu ada sediaan yang berbentuk larutan. Hanya masalahnya PT Swadesi belum mengimpor, sehingga yang ada di Indonesia adalah yang produk serbuk. Jadi intinya dari Fatro sendiri ada yang sediaan untuk injek untuk cair ya. Nah tadi sudah disebutkan bahwa larutannya mudah larut, mudah ini, sebenarnya bagus-bagus semua kan. Cuma di artikel itu kan tidak sebutkan bahwa itu homogen, sempurna. Artinya ada celah untuk tidak sempurna. Dan daripada tidak sempurna, maka tidak direkomendasikan untuk diberikan dengan tindakan injek. Karena takutnya tidak homogen. Sedangkan yang untuk sediaan yang cair yang bisa untuk injek itu sebenarnya juga sudah disediakan dari patronya, hanya memang kita belum impor.
Jadi beda sediaan tentu secara konsistensi maupun tingkat kelarutannya juga berbeda satu sama dengan yang lain. Artinya daripada kita salah, lebih baik kita ikutin anjuran dari Patro. Kalau yang serbuk itu dengan oral, nanti yang injeksi suatu saat kita impor ya kita akan dengan yang larutan. Kurang lebih seperti itu. Semoga dapat membantu dan bisa menjawab peternak-peternak kita. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti webinar atau presentasi pada pagi hari ini. Semoga dapat membantu kita semua dan bermanfaat buat kita semua, baik kita sebagai tim dari PT Ekspedisi maupun peternak kita. Dan kelihatannya ini adalah bulan-bulan hujan. Harusnya kita juga bisa menjual Mycospecton dengan lebih bagus. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada host. Baik, terima kasih Pak Tim. Pak Tim dipersilakan untuk kesimpulannya. Oh iya, terima kasih. Dari paparan saya tadi, Mycospecton adalah antibiotik yang efektif dan unggul. Jadi artinya kita nggak usah ragu kepada peternak bahwa produk kita bagus. Yang bikin kita ragu adalah bagaimana kita punya bargaining position bahwa harga kita masih ekspensif ya, masih mahal. Tapi mungkin dengan pengertian yang baik dan ada testimoni membuat peternak lama-kelamaan juga akan jatuh cinta seperti halnya produk kita yang dahulu Bapelam. Kedua, Mycospecton cepat larut dalam air. Yang ketiga, selama pemberian Mycospecton produksi tetap stabil. Kalau produk lain biasanya menurun karena itu tadi ada gangguan di lambung itu yang lain. Tapi sementara dari testimoni peternak kita stabil. Kemudian yang keempat, tidak meninggalkan noda. Ini juga penting karena membuat maintenance kandang juga lebih mudah ya, lebih efisien dan lendir, yaitu pada tempat minum, bel drinker maupun di tong airnya. Kelima, karena ini harganya cukup mahal, jadi kalau untuk tindakan pencegahan dianjurkan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Timotius. Karena sudah selesai, kita tutup ya.